PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sebenarnya perut kita ini tidak seberapa, tapi sering menimbulkan malapetaka. Malapetaka? Akibat perut lapar, bisa terjadi malapetaka. Misalnya mencuri karena lapar, berkelahi karena rebutan makanan, membohongi orang karena perut lapar, dan sebagainya. Iya ya. Bahkan dunia ini ramai, pada garis besarnya, dikarenakan perut lapar. Masa? Mula pertamanya, sederhana saja. Untuk bisa mencari makanan, harus bekerja, berdagang, menjadi pegawai, jadi pelayan, dan sebagainya. Lama-lama berkembang. Bukan berdagang sekedar untuk bisa makan, tapi lebih dari itu. Iya, setelah perut merasa kenyang, timbul kebutuhan lain. Misalnya, kalau habis makan membutuhkan cuci mulut, maka dibuat kue, lalu dijual dan laku. Laki-laki habis makan butuh rokok, lalu dibuat perdagangan tembakau. Ya, akhirnya jadi ramai. Bermacam-macam barang dan makanan serta minuman merajalela. Itulah yang aku maksudkan tadi. Dunia ini ramai. Mula pertamanya sederhana saja. Upaya manusia memenuhi kebutuhan makanan untuk mengisi perutnya yang lapar. Iya. Aduh, 3 orang masuk ke dalam rumah makan ini sambil tertawa-tawa. Keras banget. Sampai-sampai para pengunjung lainnya tersentak dan menoleh. 3 orang laki-laki itu pasti berandalan. Iya, tampangnya sangar-sangar, gerak-geriknya urakannya, berpakaian juga seenaknya. Tertawa keras banget. Seperti rumah ini punya mereka saja. Makan! Ayo, boleh tuh. Makanan siap. Iya, silakan duduk. Duduk di mana, ha? Penuh begini. Iya, penuh. Apa duduk di pangkuan kamu, Bo? Ada. Jangan takut. Untuk tuan-tuan selalu tersedia tempat duduk yang paling baik. Mari, silakan. Di sana di pojok ruangan yang nyaman. Bagus. Rupanya mereka langganan Bu Lintu yang sering makan di sini. Sok bener, tidak sopan. Aduh, pelan-pelan saudara. Apa? Pelan-pelan. Nah, pasti ribut nih. Iya, laki-laki itu tangannya tersenggol. Padahal dia sedang minum. Hampir air minumnya tumpah. Apa? Mau apa kau? Marah? Hah? Bukan begitu, saudara. Kalau jalan, pelan-pelan. Ruangan rumah makan ini kan sedang penuh. Jadinya nabrak sini-sini. Kau mau jadi jagoannya? Jagoan? Mau jadi jagoan? Iya. Loh. Apa? Kok mau jadi jagoan? Saya kan cuma bilang, saya sedang minum. Disenggol, hampir tumpah. Iya, lantas kamu apa? Nandang? Tidak. Belum tahu ya. Siapa? Nih, si Purunyus. Rintil, ini si Rintil. Purunyus? Rintil. Murid perguruan Citamyang. Jago nomor 1 dari kampung Tamyang. Hah? Kamu coba? Tidak. Iya, jauh. Sudah. Ayo, siapa lagi yang mau jadi jagoan? Maju. Ayo, siapa lagi? Sabar. Purunyus. Apa lagi? Apa? Mau lawan si Rintil. Aduh, hebat banget. Si Purunyus petantang-petenteng lagak jagoan. Iya, rupanya dia sudah dikenal jagoan di daerah ini. Sebab para tamu rumah makan ini tidak ada yang berani berkutik. Yang kasihan laki-laki itu, Danti, yang dipukul oleh si Purunyus. Pipinya biru dan bengkak. Perlahan-lahan dia bangun, lalu ngeloyor keluar. Ayo, Bu Lintu, cepat siapkan makan. Baik, Den.
Apa ini? Masih juga petantang petenteng. Aduh, pantatku, aduh. Celanaku robek. Pantatku berdarah. Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba celana si Purunyus itu robek dan pantatnya berdarah? Kenapa ya? Aduh, pantatku kena lagi. Aduh. Waduh, lihat. 2 buah pecahan beling menancap pada pantat kamu. Pantas celana kamu robek dan pantatmu berdarah. Pecahan beling. Aduh. Lekas cabut. Ya, aku cabut. Pelan-pelan. Wah, geloknya banyak. Nih, lihat. Pecahan beling yang tertancap pada pantat kamu. Aduh, pecahan beling dari mana ini? Aku belum duduk, jadi aku belum menduduki apa-apa. Aduh, pecahan beling dari mana ya? Anjani, kau jangan pura-pura. Kau yang melempar pantat si Purunyus dengan pecahan beling. Iya, kendi guci ini patah pada pinggirannya. Pasti kau yang mencuilnya. Lalu dilemparkan ke pantat si Purunyus. Pantat si Purunyus berdarah seperti bisul yang pecah nanti. Si Purunyus jadi tidak bisa duduk karena pantatnya sakit. Ini pasti ada yang jahil ini. Ada yang sengaja melemparkan pecahan beling ke pantatku ini. Iya tuh. Aduh. Pasti orang yang tadi kau hajar itu. Tidak mungkin. Dia sudah kabur ketakutan. Lalu siapa? Hei! Siapa yang mau jadi jagoan di sini? Ayo, maju terang-terangan. Ayo, terang-terangan maju. Jangan main lempar sambil sembunyi-sembunyi. Pengecut itu namanya. Ayo, maju. Aduh. Telinga kau berdarah. Pecahan beling yang kecil menancap di telingamu. Keparat. Siapa yang mempermainkan aku? Siapa yang mempermainkan aku? Ayo, maju. Siapa yang mempermainkan aku? Ayo. Si Purunyus mengamuk. Meja diguling-gulingkan. Kursi diangkat dan dibanting. Rumah makan ini jadi berantakan. Para pengunjung bubar, berlarian keluar. Sudah. Aduh, rumah makan hancur. Rusak. Iya. Waduh. Si Purunyus terbanting ke lantai. Dia mengamuk kelewatan. Jadinya pingsan sendiri. Tidak. Dia tidak pingsan. Cuma terbanting. Kena lempar sebuah kursi. Ya, dilempar pakai kursi. Ada yang melemparkan kursi dan tepat kena ke punggung si Purunyus. Ya, sampai terbanting ke lantai dan tergeletak. Tergeletak dia mau pingsan. Siapa yang melemparkan kursi? 3 orang gadis yang duduk di pojok itu. Pasti mereka. Mereka gadis-gadis yang lemah dan sopan. Tidak mungkin. Semua orang pengunjung rumah makan ini kabur, ketakutan, berlarian keluar. Tapi ketiga orang gadis itu tidak. Mereka tetap duduk dengan tenang. Jadi mereka pasti ada apa-apanya. Tapi... Garihal. Ya. Kenapa kau diam saja, goblok? Aku jadi bingung kenapa si Purunyus jadi begitu. Jangan bengong. Urus dia. Si Purunyus. Angkat. Ayo. Ya. Pantatnya dikasih obat. Ya. Juga telinganya. Ya, baik. Aku akan menanyai gadis-gadis itu. Jangan. Gadis-gadis itu gadis baik-baik. Diam kau. Hebat benar kalian. Hebat? Apanya yang hebat? Kalian dari perguruan mana? Loh, kok pakai nanya perguruan segala? Kalian pasti orang dari kaum persilatan. Sebab gerak-gerik kalian tenang. Para tetamu pengunjung rumah makan ini bubar ketakutan, berlarian keluar. Tapi kalian tetap duduk dengan tenang. Loh, kami belum bayar, jadi belum bisa keluar. Alasan? Kok alasan? Kendi guci ini cuil. Pinggirannya cuil 3 biji. Ini pasti sengaja dicuil. Dan potongannya dilemparkan ke pantat si Purunyus dan ke telinganya. Ya, pecahan guci ini sama dengan yang tertancap di pantat si Purunyus. Hei, jangan mungkir. Belum membantah sudah dibilang mungkir. Bagaimana orang ini? Kacau. Berdebah.
Kalian pasti murid-murid perguruan delima merekah. Perguruan delima merekah? Ya. Perguruan apa itu? Namanya kok antik banget. Iya, mendengarnya saja baru sekarang. Jangan mungkir. Perguruan delima merekah memang selalu benci sama kami, perguruan Citamiang. Bodoh. Ayo bangun, keluar. Kita bertarung. Wah, kok menantang? Ayo buktikan. Siapa yang lebih hebat? Perguruan delima merekah atau perguruan Citamiang? Anjani, bagaimana nih? Kita ditantang. Tidak baik menolak tantangan orang. Baik, mari kita keluar. Ternyata tidak ada apa-apanya, Anjani. Murid perguruan Citamiang itu jurus-jurusnya masih mentah. Rupanya mereka hanya pandai menakut-nakuti penduduk. Omong besar tapi melompong, tidak ada isinya. Nah, baru 30 jurus, orang itu sudah terdesak. Dia jadi panik, gerakannya jadi kacau. Serintil terjungkal, terjerembab, mukanya mencium tanah. Hei, bangun. Ayo bangun. Musuh tidak berdaya, jangan dianiaya. Ya. Ayo, mana lagi murid perguruan Citamiang? Maju, lawan aku. Danti, murid perguruan Anggrek Hitam. Garihal. Ayo maju, Garihal. Ayo sok lah. Ayo maju, Garihal. Sebentar. Ayo maju, jangan bikin malu. Nama perguruan kita, sok maju lah. Cabok kita. Sok kau dulu saja maju. Nanti aku belakangan. Aduh, pantatku masih sakit. Kau dulu saja, ayo sok. Aduh, iyalah ya. Ayo, masuk lah. Orang itu maju, masuk ke tengah-tengah gelanggang, tapi lututnya gemetar. Dia sudah takut duluan. Ayo, maju. Jangan gemetar. Ayo. Iya, saya maju. Mereka bertarung juga akhirnya. Sama juga, masih mentah. Iya, lebih jelek dari yang tadi. Baru 10 jurus, dia sudah kewalahan. Dia jadi panik, bertarung, mundur-mundur terus. Tidak bisa melakukan serangan sama sekali. Cuma menangkis-nangkis dengan gelagapan. Kakinya digait oleh Danti dan orang itu terbanting, terlentang di atas tanah. Hei, bangun. Ayo bangun. Aduh, kepalaku sakit. Aduh, kepalaku. Biung, sudah. Aku menyerah. Ayo, mana lagi? Mana jagoan dari Citamiang? Sarintil, ayo. Ayo maju. Danti, masih ada satu lagi, itu si Purunyus. Kamu, ayo maju. Aduh, Ayo Purunyus aku maju. mah pantatku masih sakit. Lah. Apa hubungannya bertarung dengan pantat, hah? Aduh, Purunyus, tadi dalam rumah makan kau jago benar. Kau benar-benar jadi jagoan, ah? Berteriak-teriak, petantang-petenteng, menantang semua orang. Nah, sekarang dalam gelanggang perang tanding, ayo, mana kehebatanmu? ya, pantatku masih terluka nih. Juga telingaku luka. Nanti kalau sembuh ya, aku terima tantangan kalian. Ayo. Ternyata kau penakut. Kumis gede, dada berbulu, nyalinya kecil. Aduh. Jadi seperti monyet, berjingkrak-jingkrak sambil memegangi pantat. Si Danti kelewatan. Pantat si Purunyus ditendang. Tepat kena bekas lukanya. Sampai dia menjerit-jerit. Jadi seperti monyet, berjingkrak-jingkrak sambil memegangi pantat. Si
Si Danti kelewatan. Pantas si Purunyus ditendang. Tepat kena bekas lukanya. Sampai dia menjerit-jerit memegangi pantatnya yang sakit. Waduh, tidak sangka. Ternyata Neng bertiga ini para pendekar. Oh, kami bukan pendekar, Bu. Hanya bisa sedikit bermain-main silat. Jangan suka merendahkan diri. Murid-murid perguruan Citamiang itu hebat-hebat, Neng. Orang-orang di sini tidak ada yang berani. Tapi oleh Neng Danti bisa dibuat permainan. Mereka cuma jadi bulan-bulanan. Mereka cuma gede omong saja, Bu. Main gertak. Tapi ilmu silatnya masih dangkal. Iya. Terima kasih ya, Neng Danti. Loh, terima kasih untuk apa, saudara? Tadi kan saya dihajar di dalam rumah makan ini. Iya, aku tahu. Kau yang sedang minum disenggol oleh si Purunyus, lalu kau yang dihajar. Iya, tapi sekarang sudah lega. Sakit hati saya sudah dibalas oleh Neng Danti. Iya, tapi harus ada imbalannya. Imbalan? Boleh, Neng. Saya ada uang. Bukan uang. Lalu apa, Neng? Tunjukkan pada saya di mana Riam Bintang. Riam Bintang? Iya. Riam itu kan air terjun. Betul, Bu Lintu. Artinya adalah sebuah air terjun yang bernama Riam Bintang. Nah, kami bertiga sedang mencari tempat itu. Sebentar, Neng. Saya rasa saya pernah mendengar namanya. Iya, Pak Kasmit. Pak Kasmit? Siapa dia, Jang? Itu, tukang menjala ikan. Oh, Pak Kasmit itu ya. Dia memang tukang berkeliling, mencari ikan di sungai-sungai. Iya, tentunya sebagai tukang pencari ikan yang sering menjelajahi sungai-sungai, mungkin dia pernah tahu tentang Riam Bintang. Di mana rumahnya? Di sana, Neng. Dekat saja. Mari saya antar. Iya. Ini, Neng, rumahnya. Oh, iya. Kok sepi ya? Iya, sunyi sekali. Mungkin sedang pergi. Sudah punya istri belum? Sudah, Neng. Bahkan sudah punya cucu. Oh ya? Lalu mana istrinya? Atau anak dan cucunya? Kok rumahnya tertutup rapat? Pak Kasmit hanya berdua dengan istrinya. Sebab anak-anaknya sudah berumah tangga sendiri-sendiri. Oh. Coba saya panggil ya. Iya. Sampurasun. Pak Kasmit. Sampurasun. Nah, itu pintunya terbuka. Iya, seorang perempuan tua muncul dari dalam rumah. Nah, itu istrinya Pak Kasmit. Rampes. Bu Kasmit. Ada apa, Jang? Bapak ada, Bu. Sakit, Jang. Sakit? Biasa, Jang. Batuknya kumat. Oh, cantik-cantik ini. Mereka ada kepentingan dengan Pak Kasmit. Hanya sebentar saja, Bu. Ya, silakan, Neng. Tapi malu, rumahnya jelek. Tidak apa, Bu. Pak Kasmit. Ini Neng Anjani, ini Neng Suli, dan itu Neng Danti. Iya. Bapak terlalu sering keluar malam sih. Mencari ikan di sungai, jadi punya penyakit batuk dan sesak napas. Iya, Jang. Habis. Saya bisanya kerja ya cuma cari ikan. Bapak sebagai pencari ikan yang sering menjelajahi sungai, tentunya pernah mendengar nama Riam Bintang, bukan, Pak? Itu sih dekat, Neng. Dekat. Riam Bintang letaknya di Sungai Bulan. Sungai Bulan? Oh, iya. Saya tahu. Kamu tahu, Anjani? Kalau sudah tahu, kenapa mencari-cari? Sungai Bulan, aku tahu. Tapi Riam Bintang, tidak tahu. Di mana Sungai Bulan itu? Di sebelah selatan ibu kota kerajaan Selimbar. Iya, betul, Neng. Di situ adanya. Aku tidak tahu kalau Sungai Bintang itu ada di sebuah air terjun yang bernama Riam Bintang. Jauh tidak? Lumayan, naik kuda 10 hari. Ya, sedanglah kalau begitu. Terima kasih, Pak Kasmit. Keterangan Bapak sangat berguna sekali bagi kami. Oh iya, Neng, ya. Ini, Pak. Uang. Kenapa saya diberi uang, Neng? Bapak sedikit sakit. Harus berobat. Mudah-mudahan uang ini bisa membantu Bapak. Aduh, terima kasih, Neng. Terima kasih. Sama-sama, Pak.
Maaf pengawal, saya terburu-buru. Apakah Raden Bentar ada? Saudara siapa? Saya Jagabaya, wakil Demang dari Kademangan Balaga. Adakah sesuatu kepentingan dengan Raden Bentar yang bersifat rahasia? Benar, namun tidak bersifat rahasia. Jadi saudara pengawal boleh mengetahuinya. Apakah itu? Pembuatan candi sudah rampung keseluruhannya. Untuk itu, Ki Demang Balaga mengundang Raden Bentar agar berkunjung ke sana. Baik. Mari ikut saya menghadap kepada Raden Bentar. Terima kasih. Tama-tama, buka pintu gerbang. Ya, Dok. Daulat Raden Bentar. Oh, apa kabar Jagabaya? Baik-baik saja Raden. Candi Anugrah, apakah sudah selesai? Untuk itulah hamba datang ke sini menghadap kepada Raden, yaitu menyampaikan kabar gembira dari Ki Demang Balaga bahwa pembuatan Candi Anugrah sudah rampung seluruhnya. Syukurlah, aku senang mendengarnya. Untuk itu, Ki Demang khususnya, penduduk Kademangan Balaga pada umumnya, mohon dengan sangat agar Raden berkenan meresmikan Candi Anugrah tersebut. Dengan senang hati aku bersedia. Terima kasih Raden. Akan hamba sampaikan berita bahagia ini kepada seluruh penduduk Kademangan Balaga yang telah lama merindukan kedatangan Raden. Iya. Tugas hamba menyampaikan hasrat seluruh penduduk Kademangan Balaga kepada Raden telah selesai. Untuk itu hamba mohon diri. Kenapa tergesa-gesa Jagabaya? Tinggallah di sini 2 atau 3 hari. Bukankah dulu kau pernah berkata aku bahwa kau ingin sekali menikmati keindahan ibu kota kerajaan Madangkara? Hasrat tersebut hingga kini masih menggebu di dalam hati hamba. Akan tetapi, kesibukan yang sedang dihadapi di Kademangan Balaga membuat hamba untuk sementara waktu belum bisa berhandai-handai. Iya, aku dapat memahaminya. Lagi pula itulah watak seorang abdi negara yang sejati. Berani mengorbankan kesenangan pribadi demi untuk kebahagiaan orang banyak. Daulat Raden. Nah, berangkatlah Jagabaya. Hati-hati di jalan. Sampaikan salamku kepada Ki Demang Balaga beserta seluruh penduduk Kademangan Balaga. Daulat Raden. Kakang Mas Raden Bentar. Silakan masuk. Daulat Rayi Mas. Menilik wajah Kakang Mas yang cerah dan ceria, tentunya berita bahagia yang Kakang Mas bawa. Tepat sekali Rayi Mas. Berita apakah gerangan yang hendak Kakang Mas sampaikan kepada saya? Kabar bahagia datang dari Kademangan Balaga bahwa pembuatan Candi Anugrah telah selesai. Oh, benarkah? Demikian kabar berita yang dibawa oleh seorang utusan dari Kademangan Balaga. Berita itu sangat menggembirakan hati saya. Daulat Rayi Mas. Ingin sekali saya berkunjung ke Kademangan Balaga, sekaligus meresmikan Candi Anugrah itu. Akan tetapi amat disayangkan, waktunya bertepatan dengan kedatangan tamu agung dari kerajaan Niskala, yaitu putra mahkota Pangeran Angkin Girilaya, yang mana tentunya aku tidak meninggalkan kerajaan selama beliau berada di sini. Daulat Rayi Mas. Selain saya, yang paling pantas meresmikan Candi Anugrah di Kademangan Balaga adalah Kakang Mas pribadi. Daulat Rayi Mas, saya bersedia mengemban tugas yang dibebankan ke atas pundak saya, menjunjung tinggi wibawa kerajaan Madangkara. Terima kasih Kakang Mas Bentar. Daulat Rayi Mas, saya mohon doa restu. Berangkatlah Kakang Mas Raden Bentar. Sang Maha Pencipta akan selalu melindungi Kakang Mas di dalam mengemban tugas negara. Daulat Rayi Mas, segera saya berangkat. Bukan aku pencurinya. Aduh, barangku jangan ditendang. Aduh, aku bukan pencuri. Aku bukan pencuri nih. Aduh. Jangan main hakim sendiri. Jangan main pukul. Harus diperiksa dulu persoalannya. Tidak. Dia itu pencuri. Pencuri kelapa. Bukan. Aku bukan pencuri. Kau pencuri. Masuk ke kebun kelapa mengintip-intip, mengendap-endap. Mau apa lagi kalau bukan mau mencuri? Ayamku lepas. Masuk ke kebun kelapa lalu aku cari. Aduh. Bohong. Tahan. Jangan main tuduh dulu. Kau siapa? Siapa kau? Aku seorang pengembara. Mau apa kau membela pencuri? Belum tentu dia pencuri. Kalau begitu kau juga pencuri.
aku pencuri? Iya, memang. Kalian jangan gila. Banyak omong. Ayo, pukul aja dia. Pukul. Ayo, Hebat benar pemuda itu. Aduh, orang sebanyak itu sekali gebrak semuanya bergulingan, berantakan. Wah, Allah, bergeletakan di tanah. Wah, dia orang yang dikjaya itu. Aduh. Kalau aku berniat membunuh kalian, sekali sabet, leher kalian semuanya putus. Ayo bangun. Duduk semuanya. Bisa duduk kan? Nah, sekarang marilah kita bermusyawarah. Memeriksa orang ini. Siapa namamu? Dawala. pencuri. Iya, Dawala. Kalau saudara Dawala ini benar-benar dia seorang pencuri, aku tidak akan membela. Terserah kepada kalian. Dia mau dihukum apa? Ajar. Tentu saja hukumannya harus sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Kalau cuma mencuri 1 ekor ayam, lalu dihukum sangat berat, misalnya diikat ke sebuah pohon di tempat yang terbuka siang malam, kena panas dan kena hujan, tidak dikasih makan, Bisa mati dia. itu namanya keterlaluan. Iya, betul itu. Sebab dia bisa mati. Pencuri harus dibunuh biar kapok. Iya, tidak pencuri lagi. Siapa yang kapok? Ya pencuri itu. Mau kapok bagaimana? Wong dia sudah mati kok. Pencuri-pencuri yang lain jadi takut, maksud saya begitu. Dan tidak akan mencuri lagi, begitu. Tidak semua pencuri harus dibunuh. Dan membuat orang jahat supaya kapok. Tidak selalu harus dengan hukuman yang berat. Lalu harus diapakan dia? Dicari dulu apa sebabnya dia jadi pencuri. Wah, terlalu lama. Kalau sudah tahu, barulah dicari jalan keluarnya. Betul. Ya. Misalnya karena menganggur, Ya. ya kita beri dia pekerjaan. Pekerjaan sekarang mah susah. Memang. Tapi setiap kesulitan akan bisa diatasi. Asal mau berusaha. Betul itu, betul ya. Baik, Dia berusaha apa? mari kita periksa. Kenapa kau jadi pencuri? Saya mah bukan pencuri. Betul. Saya bukan pencuri. Tenang, Bukan pencuri saya. Sabar, saudara-saudara, sabar. Tenang. Kau telah mungkir. Dengar. Artinya menolak tuduhan penduduk. Kelapa saya Nah. sudah habis. Apakah kau bisa membuktikan bahwa kau bukan pencuri? Iya, bisa. Ayam saya lepas. Ayam? Iya, betul. Lepas. Ayam kesayangan saya, si Jago, lepas dari itu gendongan. Lalu kabur. Alasan itu? Lari dan masuk ke kebun kelapa. Hanya Lantas saya alasan? cari. Tiba-tiba saya dikejar-kejar oleh penduduk. Kan aneh itu. Aneh ya. Seharusnya saya yang mengejar-ngejar ayam, tapi jadinya malah sebaliknya. Saya yang dikejar-kejar orang. Aneh kan? Saya tidak tahu. Tidak tahu ayamnya. Berarti kamu bohong. Hanya mengarang cerita. Goblok. Bagaimana bisa ajar dia? memikirkan ayam? Kalau saya sendiri mau mati, dipukuli orang banyak. Saudara Dawala. Ya, ayam jago. Itu Ya. ayam jago atau ayam... Ya, ayam jago itu betul. Ya, ayam jago saya itu. Bagus lagi dan mahal. Aduh, ayam itu saya beli jauh sekali dari Bantam Girang. Jauh-jauh bawa. Sekarang hilang itu. Baiklah. Aku beri waktu 1 hari untuk mencari ayam itu. Artinya kau harus menjelajahi desa Kuniang ini. Walah, capek atuh. Desa Kuniang ini desa yang besar. Tidak mungkin bisa 1 hari saya menjelajahinya. Tidak usah kau sendiri yang mencari ayam itu. Ya, lalu. Dibantu oleh saudara-saudara yang berkumpul di sini. Asiklah. Setiap penduduk warga desa yang punya ayam didatangi lalu diperiksa. Kalau ada ayam punya kamu terselip di situ, langsung diambil. Ya, pokoknya ayam-ayam yang ada di desa Kuniang ini diperiksa, begitu kan? Kalau sama. Iya, begitu. Ayolah, berangkat, ayo. Ada perempuan gila berteriak-teriak. Enak saja kau ngomong. Sembarangan. Itu Mak Icing tahu? Istrinya Pak Utai, temanku. Mana aku tahu. Aku mah bukan orang sini. Makanya kalau di kampung orang harus tahu aturan. Ngomong jangan asal nyeplos, goblok. Habis bikin kaget saja. Berteriak-teriak sambil membanting-banting perabotan dapur. Brang-breng begitu.
bertengkar dengan suaminya barangkali. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Sebab suaminya tidak ada. Pergi ke pasar dagang kelapa. Ya, mungkin marah sama anaknya. Tidak punya anak. Mereka itu hanya berdua saja. Nah, kalau tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba mengamuk sambil berteriak-teriak begitu, apalagi kalau bukan orang gila atau kemasukan setan. Ya, ngomong sekali lagi, aku jotos mulut kau. Sudah. Jangan bertengkar. Lebih baik kita tengok perempuan itu. Ayo. Aduh, ayam sialan. Dapurku morat-marit. Tenang, Mbak Icin. Tenang dulu, tenang. Wah, diam. Tawa lagi. Ada angin topan. Dapur ini hancur-hancuran. Piring, cangkir, dandang, kuali, jungkir balik. Porak-poranda semuanya dah. Ayo, tertawa lagi. Orang lagi panik. Salah begitu omongannya. Ya ampun, ayam siapa itu? Kurang ajar. Diam. Ada ayam, Mak Ici? Iya. Rupanya ayam itu masuk ke dalam dapur ini. Iya. Mak Ici jadi kalang kabut karena ayam itu lari ke sana kemari menabrak apa saja yang ada di dalam dapur ini. Maksudnya begitu? Ayamnya mana, Mak Ici? Lah itu bersembunyi di kolong bale-bale. Tangkap dia, ayo. Tangkap dia. Itu dia tuh, ayamnya. Ada apa, Dawalang? Ya, itu ayam saya ya. Oh ya? Pantas dicari-cari ke sana kemari tidak ketemu. Taunya masuk ke dapur orang minta makan barangkali ya. Aduh itu hancur. Aduh, hancur dapurmu hancur itu. Aduh, ayam saya itu. Ayo, orang-orang ramai menangkap ayam, bukannya dapat, malah dapur ini semakin berantakan, tidak karuan.